84 ya, termasuk di wasol. Kalau ini contoh langsung, al-ilmu nurun wa jahlu zolam. Ada wawu. Al-ilmunya jumlah pertama, al-jahlu zolam jumlah kedua. Ya, toh. Ini namanya wasol. Ia karena abudu dunia pertama, ia karena nasta'in. Wa iya nasta'in. Pakai wawu, namanya diwasol. 3 kulu wasrobu wala tusrifu. Ada 3 jumlah diwasol. Oke. Lalu yang pasol halaman 186, lawannya wasol. Contoh nomor 1, qolal ustaz li talamizihi, itu 1 jumlah. Jumlah berikutnya ijtahidu fi durusikum, itu dipasang. Nomor 2, al-ilmu yahdi sahibahu ilal haq. Ilmu menunjuki pemiliknya kepada kebenaran. Jumlah 1. Jumlah 2, al-fisomu hayawan. Enggak diwasol, tapi dipasol. Isam artinya kuda, hayawan binatang. 3, al-islamu ya'lu. Sama al-as'alu murtafi'ah. Ada hubungan. Islam mulia, harga-harga naik. Ada hubungan. Selesai. Baru masuk tempat-tempat. Tempat-tempat 2 jumlah harus. Kalau harus wajib. Wajib dalam konteks bahasa, kalau tidak maka salah. Mawadhi'ul wasli bainal jumlatain. Tempat-tempat 2 jumlah di wasol. Yang pertama, idza qusida israquhuma fil hukmil ihram. Bahasa kitanya kedudukan ihramnya sama. Artinya jumlah 1 khobar, jumlah kedua khobar, itu sama. Itu mesti diatur. Contoh, al-waladu ya'kulu wa yashrabu bi musa'adati ummihi. Anak itu makan dan minum dibantu ibunya. Mana kaji kita? Ya'kulu jumlahnya. Jangan al-walad ya'kulu. Ya'kulunya saja. Itu kan jumlah. Kedudukannya apa? Khobar. Khobar. Maka terus yashrabu juga khobar, sehingga wajib pakai waw. Ya'kulu wa yashrabu. Kalau dibuang wawunya nggak bagus, jelek, salah. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, atof nih ya, bukan wasol. Itu atof diganti sama koma. Si Ahmad, koma, Zaid, koma, Hasan, koma. Ini Arab nggak ada koma. Wow, Ahmad, Hasan, Zaid, koma. Yang punya koma. Komanya gitu. Ya. Nah ini al-waladu ya'kulu wa yashrabu. Kalau dibuang nggak enak. Al-waladu ya'kulu yashrabu. Nomor 2, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Mana jumlah pertama? Yastahzi'u. Jumlah kedua ya'mudduhum.
karena kedudukan ihramnya sama. 3. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Baqarah ayat 30. Nahnu mubtada, nusabbihu khabar, nuqaddisu khabar. Jadi yang dalam contoh ini nahnu mubtada, nusabbihu khabar, nuqaddisu ikut ke musabbih. Ini atof. Atof itu bentuk penyederhanaan, penyingkatan kalimat panjang dari pendek. Ini takdirnya nahnu nusabbihu wa nahnu nuqaddisulah. Panjang kali. Udah nggak usah diulang lagi. Ingatlah, maksudnya Allah bilang kepada Nabi Muhammad, masih tahu Muhammad, dulu kami bilang kepada para malaikat, bilangnya apa? Aku akan jadikan khalifah di kota bumi. Pasien itu khalifah di sini ada maksudnya bukan nama orang, tapi manusia. Maka kita ini semua khalifah. Malaikat pakai kacamata politik, dia pengen jadi khalifah. Itu dari kata-kata, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang selalu berbuat kerusakan dan pertumpahan darah? Padahal kami bahasa politiknya, kami selalu bertasbih memuji Engkau dan mensucikan. Pak, boleh nanya Pak, yang waiz itu selalu ada kata-kata dan ingatlah. Padahal iz sendiri kan artinya ketika gitu Pak ya. Ingatlah itu datangnya dari mana ya Pak? Itu artinya uskur. Uskur. Kita. Lalu nempel. Iya, selalu terjemahnya dan ingatlah. Maka di sana ada al-ahruf al-musyabbahah bil af'al. Huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Inna, anna. Ini bermakna akada. Lakinna. Ini bermakna istadraka. Lainka. Ini bermakna tamanna. Ini ka'anna. Ini bermakna syabah. Ya, karena itu menjadi semua dalam tafsir ketika ada uzkur. Nomor 2, dua jumlah bisa diwasal kalau kedudukan fi'ilnya sama. Jumlah pertama dan kedua sama-sama berkedudukan sebagai fa'il. Yu'jibuni an tatakallama wa an taktuba bil lughah Arabiyyah. Saya kagum. Jumlah pertama an tatakallama. Jumlah kedua an taktuba. Kedudukannya sama-sama fa'il. Wajib diwasal. Yang kedua, yahsulu bika antakula wa antasroba jalisan. Sebaiknya engkau minum dan makan dan minum sambil duduk. Ya, ini hadis Nabi, tapi hadis digusur sama budaya. Itu resepsi nggak ada yang duduk makan.
Cing suruh apa? Dulu nongkrong, mau budaya sampai masjidnya saja. Masjidnya saja sudah ada yang kecuali ada satu masjid di mana? Jakarta. Itu masjid Indonesia. Masjid Indonesia. Oh benar. Masjidnya jamaah tabligh. Luar biasa tuh. Ya, yajmulu bina an nabda'a wa an naftatima darsa bidu'a. Sebaiknya an nabda menjadi fa'il. Apa yang baik? An nabda fa'il. Mulai ini selalu begini untuk jumlah fa'il jumlah selalu begini. Dan fi'ilnya terbatas yang ini yahsunubi, yajmulubi. Yahumuni ya. Kaji kita an-nabda sama an-naftatih. Dua jumlah diwasol. Kenapa diwasol? Kedudukan i'rabnya sama. Nah nanti di antara kita berinteraksi dengan Al-Quran kayak begitu. Itu yang membawa kita kepada makna yang lebih pas. Jumlah pertama dan kedua sama-sama berkedudukan sebagai naib fa'il. Karena naib fa'il maka fi'ilnya jadi majhul. Ulima. Diketahui. Apaan yang diketahui? An-nan ta'iba maghfur wa annahu yadkhulul. Jadi naib fa'il. Jumlah pertama an-naiba maghfur, at-taibah. Orang yang tobat itu diampuni. Wa annahu dan dia masuk surga. B. Uqlina annal mujtahidin najihun. Diinformasikan bahwa yang sungguh-sungguh lulus. Wa annal kusala rosibun, yang malas itu gagal. Kaji pertama, jumlah pertama annal mujtahidin najihun, dia kedudukan i'rabnya naib fa'il karena dari mu'min. Maka jumlah kedua yaitu annal kusala rosibun itu naib fa'il juga, sama-sama naib fa'il. Jim, u'tuqida annal abrara lafi na'im. U'tuqida diyakini bahwa orang baik itu berada dalam surga. Wa annal fujjar lafi jahim. Orang durhaka neraka jahim. Neraka banyak. Apanya yang banyak? Pintu. Itu jahim pintu. Dan neraka utama. Dan neraka poin. Lalu di keempat. Jadi maf'ul. Jumlah pertama maf'ul, jumlah keduanya maf'ul. Uridu an takuna mahiran fil lughah wa an takuna mutafawwiqan fiha. Aku ingin engkau mahir dalam bahasa dan unggul bahasa Arab. Uridu fi'il fa'il, jumlah pertama an takuna mahiran. Kedudukannya maf'ul. Jumlah kedua an takuna mutafawwiqan fiha. Jadi maf'ul juga, maka ada waw. Wa antakuna. B. Yuhibbu Ali ayyakuna rajulan shalihan wa ayyakuna nafi'an lil ummah. Ali ingin apa? Ayyakuna rajulan shalihan, orang yang saleh. Wa ayyakuna nafi'an lil ummah, dan ingin berguna bagi bangsa dan umat bangsa. Jim, yatamanna al-walid ayyakuna lahu aulad salihun.
si ayah berangan-angan. Berangan-angan apa? Anak-anaknya soleh-soleh. Ya. Wa ayyakuna nafi'in, dan berangan-angan anak-anaknya berguna. Tempat-tempat dua jumlah di wasol. Yang pertama, idza qusida israfuhuma fil hukmil ihram. Bahasa kitanya kedudukan ihramnya sama. Artinya jumlah satu khobar, jumlah kedua khobar itu sama. Jumlah pertama dan kedua sama-sama berkedudukan sebagai fa'il. Ketiga, jumlah pertama dan kedua sama-sama berkedudukan sebagai naib fa'il. Keempat, jumlah pertama maf'ul, jumlah keduanya maf'ul. Lalu kita masuk di sini. Aku khabaran wa insya'a. Kayak apa gambarannya? Ini khobariyah, nama khobariyah. Dua, insya'iyah. Idza tafaqanta khabaran wa insya'an wa kana bainahuma munasabatun tamah. Apabila sesuai jumlah pertama khobariyah, kedua khobariyah, atau jumlah pertama insya'iyah, dengan catatan ada keserasian makna. Pokoknya nanti dalam contoh kayak tadi, Islam mulia, harga-harga naik, sama khobariyah, tapi kayak ada keserasian makna. Itu mah tempat pas, satu ngalor. Ya, contoh satu, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Jumlah pertama, innal abrara lafi na'im, bentuknya khobar karena bukan insya. Jumlah kedua, innal fujjara lafi jahim, khobar. Itu maksudnya sama-sama khobariyah. Maka ditemukan atof, namanya wasol. Orang baik berada dalam surga, orang durhaka itu berada di neraka jahim. Abror baik, baik maksudnya takwa. Takwa maksudnya intisal awamir wa intinabun nawahi, itu dia abror. Baru mundur sebelumnya syaratnya beriman. Yang beriman yang baik-baik, yang muhtiak, taat. Maka diparadoksalkan dengan fujar. Fujar durhaka. Fujar dari kata fajar. Fajar cahaya. Cahaya apa? Cahaya yang membelah kegelapan. Maka ketika diumumkan bahwa fujar dilawan katakan dengan abror yang taat-taat saja, ini fujar yang belum cahaya fajar membelah. Itu fujar, orang-orang yang kerjaannya memecah belah. Pecah belah itu identik dengan tidak taat. Maka ajarannya menurut
bersatu. Coba dalam kehidupan sekarang, tidak. Ya, kembali ke Komariah. Contoh dua, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yukhadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Takutlah suatu hari di mana seseorang tidak bisa membantu orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha, itu ada wawu. Yang pertamanya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Jangan dari wattaqu. Kalau wattaqu kan dari insya. La tajzi darinya, la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu, yang tidak diterima minha, hanya kembali ke nafas orang maksud. Tidak bisa memberi syafaat. Wala yukhadhu minha 'adl, dan tidak diterima tebusan. Mereka nggak ditolong. Objek dakwah Nabi berhadapan dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Yahudi Nasrani. Sejak zaman Nabi Isa dibangkitkan, mereka berada pada puncak posisi berpikir materialistik. Dan akibat kalau tidak ada sebab, kalian punya anak dan tidak punya suami, maka dia ikuti cara berpikir materialistiknya. Harus dicari bapaknya. Cari siapa? Siapa yang dituduh sebagai selingkuhan kalian? Siapa? Yusuf. Bukan Yusuf, bukannya Yusuf. Bukan, itu yang Nabi Yusuf. Yusuf mau balik kita, kalau dia mau Yosef. Kalau saya bilang Yosef, orang mana dia? Tuh gak terima. Udah muncul kelompok, ada bapaknya. Pada saat yang sama, secara batin ya, dia melihat hidupnya aja jaga masjid, tidak mungkin ada yang selingkuh. Tafsir mereka memang menginformasikan cahaya masuk. Kalau begitu, si Isa anak Tuhan. Turunan mereka Bani Israel berhadapan dengan Nabi Muhammad. Lebih dari itu, berpikir materialistiknya seperti itu. Tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan dengan waktu dari pengadilan. Mau jadi cawapres, mau menang pemilu, maunya udah materialistik. Dia diwakili oleh oligarki. Akhirnya berpikir materialistik itu yang darah daging pada mereka tembus ke akhirat. Iya nanti kita terima ya konsepnya si Muhammad, nanti di akhirat beres, kita beres ya.
gitu pakai duit. Nah baru kesini nanti tuh bantahan ya, ini ditujukan pada orang beriman yang terafiliasi pikirannya kayak Yahudi. Datang suatu masa ya umat tidak bisa satu sama lain saling menolong. Sekarang mau tolong bahwasanya karpet merah ya kan? MK memutuskan dia ke Cina. Mau tahu dia mau kalau ketahui ya dia begitu dijodohin ya, itu dikasih tahu ada yang bisa nolong. Syafaat kan keringanan. Kita nanti ada keringanan enggak ada. Adlun sogokan nggak usah enggak. Dan mereka nggak ditolong. Kaki kita baru la tajzi nafsun an nafsin syai'a, jumlah pertama. Jumlah keduanya mana? La yuqbalu minha syafa'ah. Jumlah ketiga la yuqbalu minha 'adl. Jumlah keempat la yuqbalu. Jadi terus panjang kalau memang masih terus memenuhi syarat. Karena syaratnya dalam konteks ini itu sama-sama kembali. Ya Bani Israil, azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di insya. Pertama uskuru insya. Kedua awfu insya. Tiga, iya ya farhabun. Tadinya farhabun, iya ya. Jadi tadi mewakili khobar, ini mewakili insya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Aminu itu insya. Wala takunu insya. Awal kafirin bih wala tasharu insya wa iyaya fatakun insya. Wah hebat sekali ya Allah. Imanlah kepada apa yang aku turunkan sebagai pembenar kitab yang ada pada kalian. Mereka punya Taurat, ada informasi tentang Nabi Muhammad. Mereka punya Injil, ada informasi tentang Muhammad. Maka diperintahkan kalau nanti datang terima sambut karena dia membawa ajaran yang sama. Enggak. Ditolak. Bapak mau dibunuh. Terus baru ini perintah imanlah kepada apa yang aku turunkan sebagai pembenar. Jadi Injil membenarkan Taurat, Al-Quran membenarkan Injil. Suruh terima, bukan cuma suruh terima. Sejatinya mereka itu yang pertama kali menyambut. Tapi faktanya justru mereka yang pertama kali kafir, menentang. Terus terjadilah pemutarbalikan ayat. Lalu dengan itu mereka mendapat kedudukan, penghormatan di kalangan bangsa mereka. Karena mereka memutar balik dapat duit, ayatnya mengkuas sekali di ayat ya Pak. Ini watak-watak kayak begini sekarang ini ada begitu. Baru yang ketiga, ini yang penting banget. Idza qala
Maka khobaran wa insya'an. Ikhtalafaka khobaran wa insya'an. Usika khilafal khilafal maksud. Apabila berbeda, namanya yang ini khobar, ini insya, itu berbeda. Seharusnya kan ini dipasang gitu. Jadi ini khobar, insya sama. Ini berbeda. Tapi kalau dipasang nggak pakai wau, itu dikhawatirkan salah paham. Ini nggak ketemu ini kalau nggak belajar bahasa. Jika setelah pada khabar wa insya'an wa uhima sama usi, uhima pasti diterap kalau dipisah. Kita dengan teman di rumah sakit lagi di infeksi, sudah ketemu, hanya gimana keadaan, apanya yang sakit dan lain-lain. Itu sejauh lah tidak, maksudnya tidak, itu satu malam. Terus Syafani ya Allah, ini khobar dia, yang ini insya'iyah berbeda. Itu khobar tertulis seharusnya dipasang. Tapi kalau dipasang kayak begini, maka dijawab, gimana keadaannya? La syafani Allah. Maka ini harus dipasang. La wa syafani Allah. Tidak. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan itu doa. Doa itu maksudnya insya'iyah. Betul. Paham ya? La wa syafani Allah. La wa barakallahu fikum. Tidak, mudah-mudahan Allah memberikan berkah. La wa sallamaka Allah. Ada teman kecelakaan. Gimana? Nggak apa-apa. La wa sallamaka Allah. Iya. Dan rupanya ini yang pertama kali memberikan pengajaran kayak begitu Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau dilengkapi ini sebagai jumlah, ada kata yang dibuang. Labasa ya. Labasa. Dan jumlah. La nafiyah lil jinsi, ini isimnya, khobarnya masih mahzuf. La baksa mawjud. Ada apa? Abu Bakar lewat di sebuah jalan. Ada Arab Badui. Bawa baju kayak orang mau pindah. Mungkin mereka nggak punya tas koper. Abu Bakar setengah bercanda kan, mau dijual ya? Terus jawabnya, la barakallah, bukan pakai wang. Abu Bakar terus kasih tahu, jangan begitu jawab. La takul misalnya, kul la wa barakallah. Ya, selesai. Kita masuk tempat-tempat dua jumlah harus dipasang.
Mubtadi'ul fasri Bainal jumlatain harus dipasang wasal. Pertama ayatuna bainal jumlatain ittihadun tam, antara dua makna memiliki kesatuan sempurna. Ketika memiliki kesatuan sempurna, maka hubungan pertama dan kedua disebut kamalul ittisal. Ini jumlah pertama, jumlah kedua. Oh, hubungannya erat sekali. Itu namanya kamalul ittisal atau ittihadun tam. Kalau sudah erat sekali, ngapain pakai waw? Pertama, antasuna, jumlah pertama muakkad tambah jumlah kedua taukid. Jumlah kedua sebagai taukid semua. Terus yang kedua mubayyan, artinya bayan. Tiga mudgal, badal. Bahan saya mudgal minggu, yang ini badal. Nah, persoalannya sekarang kita harus bisa beradaptasi bagaimana menentukan bahwa jumlah kedua itu taukid dari jumlah pertama, jumlah kedua bayan dari jumlah pertama. Dan yang ini jumlah kedua sebagai badal. Itu kan semuanya rasa, masalah tembak, rasa. Ini contoh bahwa kalimat kedua jadi taukid. Wa madahru illa min ruwati qasaidi, masa seluruhnya adalah penutur qasidahku. Bahasa budaya mereka qasidah. Kalau kita supaya dipaham nyanyian lagu, pokoknya dangdut. Terkenal lagunya apa? Begadang. Madahu illa min ruwati qasaidi, masa seluruhnya adalah penutur. Kalau kita bahasakan pendendam. Sekarang maksudnya anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, hafal semua begadang. Nah ini belum jelas nih, belum kuat. Jumlah pertama, wa madahru illa min ruwati qasaidi, semua masa mendendangkan laguku. Terus diperkuat namanya taukid. Apa itu? Idahu tusi'ra asbahadahu mujida. Apabila aku melantunkan satu bait lagu, sini ya, lagu, pokok semuanya berdendang. Dia begitu. Terus dipahami maknanya hubungan antara jumlah pertama, jumlah kedua sebagai penguat taukid. Kalau jumlah kedua sebagai taukid penguat, ini memiliki hubungan yang kuat dengan jumlah pertama yang disebut dengan ittihadun tam atau kamalul ittisal. Jadi nggak perlu pakai waw, nggak perlu pakai waw. Ketika ada dua jumlah di dalam Al-Quran, satu sama lain dipisah, itu nggak lepas sudah diformulasikan bentuk-bentuknya oleh para ahli balaghah. Tugas kita semua belajar sebagai penguat, sebagai bayan, sebagai badal. Ini dia mengerti Al-Quran.
itu sebagai tauhid. Famahilil kafirin itu satu jumlah. Amhilhum ruwaida. Ini harus tahu ceritanya, tafsirnya. Nabi Muhammad dalam konteks usaha dakwahnya mengalami psikologis yang luar biasa. Saya ini Nabi atau bukan? Saya ini kenapa kok gak diterima dakwahnya gitu kan? Itu kan sama dengan sekarang gitu. Kok gak ditolong-tolong sih? Iya makanya. Tapi dibatin, iya. Kita dibatin boleh gitu. Jadi kalau bisa dinyatakan kan, sebab itu mencederai akidah. Ya, kapan mereka diturunin azab? Allah datang, mahil. Biarin apa? Maksudnya kan belum jelas itu, belum tegas lah. Ditegaskan oleh jumlah kedua. Amhilhum ruwaida. Aku yang akan beresin tuan-tuan. Itu persis kayak ini. Apalagi analisisnya si Faisal sedap panjang. Saya yakin bisa jadi proses ini terakhir perkembangannya di MK itu memang itu yang lagi menjadi alasan bagi Allah untuk dia hancurkan gitu. Iya tidak? Iya. Nah ini tauhid. Itu sampai. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.